Pelatih kiper skuad Garuda akhirnya ditunjuk, Patrick Kluivert full senyum. Anggota DPR RI kembali kritik program naturalisasi di timnas Indonesia. Zulkifli Syukur jadi asisten pelatih skuad Garuda. Mauro Zylstra konfirmasi akan terbang ke Jakarta untuk proses WNI. Sirius Margono akhirnya dibahas, benarkah masuk daftar list Patrick Kluivert? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sepak bola tanah air mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa pertandingan terakhir selalu menunjukkan hasil terbaik. Hal itu tak lepas dari pengaruh langkah PSSI yang terus menggenjot program naturalisasi pemain. Namun langkah PSSI tersebut dikritisi anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PKB. Ia menilai langkah naturalisasi banyak pemain dilakukan secara tergesa-gesa dan berisiko terhadap perkembangan sepak bola nasional. Beberapa kebijakan diambil nampaknya sangat tergesa-gesa. Dari mulai merekrut pelatih sampai ke pemain. Tentu saja kita akan sulit sekali untuk memberikan nilai yang objektif, ujar Syarif Muhammad. Syarif Muhammad juga menyoroti peran Komisi 10 DPR RI dalam memberikan kemudahan terkait izin kewarganegaraan bagi pemain keturunan. Namun ia menyayangkan bahwa Ketum PSSI Erick Thohir 2 kali berturut-turut tidak hadir untuk memberikan penjelasan langsung. Syarif secara terang-terangan juga menyinggung soal nasionalisme para pemain. Pemain diaspora ini sudah tercatat sebagai warga negara Indonesia. Sayang kalau nasionalisme mereka hanya nasionalisme yang bersifat artifisial, tegas Syarif Muhammad. Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung dampak kehadiran pemain keturunan terhadap kesempatan bermain bagi pemain lokal. Syarif menyebut beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, dan juga Pratama Rahan mendapatkan lebih sedikit kesempatan bermain. Syarif mengusulkan ke depannya agar program naturalisasi dibatasi dengan komposisi yang lebih seimbang antara pemain lokal dan juga pemain keturunan. Mudah-mudahan tidak lebih dari 5 tahun kita merekrut pemain keturunan. Tetapi secara bertahap komposisi pemain lokal dan juga pemain naturalisasi 60-40. 60 naturalisasi, 40 lokal. Sekarang ini kan lebih didominasi pemain diaspora di lapangan, tegas Syarif Muhammad. Teka-teki siapa pelatih lokal yang akan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia tampaknya sudah mulai terlihat. Pasalnya, mantan penggawa timnas Indonesia Zulkifli Syukur baru saja memposting foto dirinya yang tengah berkumpul bersama tim pelatihan Patrick Kluivert di skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, Patrick Kluivert sedang mencari 2 pelatih asal Indonesia untuk membantu menangani skuad Garuda. Kombinasi kepelatihan Belanda Indonesia dalam upaya membuat skuad Garuda bisa bersaing di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah pencarian pelatih lokal itu, tiba-tiba Zulkifli memposting foto sedang bersama Kluivert dan juga sejumlah asistennya. Dalam foto Instagram pribadinya, tampak begitu hangat diapit Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor, Danny Lanzat, Quentin Jacoba, dan juga Gerard van den Broek. Zulkifli pun menyampaikan pesan bahagia dalam keterangan fotonya. Menariknya, ada kata-kata diberikan kesempatan, yang membuat banyak netizen menembak Zulkifli Syukur sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Alhamdulillah atas kesempatan yang sudah diberikan. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga dalam perjalanan karir saya, dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Terima kasih Pak Erick Thohir dan Coach Patrick Kluivert, tulis Zulkifli Syukur. Zulkifli dalam dunia kepelatihan memang sudah punya pengalaman. Pasalnya dia pernah menjadi pelatih tim Sulawesi Tengah di Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024. Untuk saat ini dia menjadi pelatih klub Liga 2, yakni Persela Lamongan. Jabatan ini dipegangnya sejak September 2024 lalu. Timnas Indonesia resmi memperkuat staf kepelatihannya dengan kehadiran Sean Wodenberg yang kini akan berperan sebagai pelatih kiper. Keputusan ini merupakan langkah strategis yang diambil langsung oleh Patrick Kluivert demi memastikan kualitas penjaga gawang tim merah putih semakin optimal. Sebelumnya, posisi pelatih kiper di timnas Indonesia memang kosong.
Patrick Kluivert hanya membawa 3 asisten dalam jajaran pelatihannya, yakni Alex Pastoor, Danny Lanza, dan juga Gerard van den Broek. Namun, dari ketiga nama tersebut, tak ada yang memiliki fokus utama yang melatih kiper. Bahkan Gerard van den Broek sendiri turut diminta oleh PSSI untuk menangani timnas Indonesia U23. Menyadari kebutuhan ini, Kluivert langsung menunjuk Sjoerd Wonderberg yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih kiper Dewa United. Manajer skuad Garuda yakni Sumarji mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut merupakan inisiatif dari Kluivert sendiri yang menginginkan Wonderberg bergabung untuk memperkuat staf kepelatihannya. Namun Sjoerd Wonderberg mendadak menjadi perbincangan setelah muncul dalam sebuah foto di media sosial. Dalam foto tersebut, salah satu pelatih lokal yakni Zulkifli Syukur berpose bersama jajaran staf pelatihan di timnas Indonesia. Sosok pria berbaju hitam yang berdiri di samping Danny Lanza pun menarik perhatian banyak pihak. Belakangan terungkap bahwa pria tersebut adalah Wonderberg, pelatih kiper asal Belanda berusia 38 tahun. Sjoerd Wonderberg sendiri telah memiliki rekam jejak yang cukup mentereng di dunia kepelatihan. Ia bergabung dengan Dewa United pada tahun 2023 atas permintaan pelatih kepala yakni Jan Olde Rickering. Sebelumnya ia pernah berkarir di sejumlah klub termasuk Orlando Pirates, Cape Town City, Go Ahead Eagles, serta Akademi Muda Ajax Amsterdam. Kerjasamanya dengan Rickering di Cape Town City menjadi salah satu faktor yang membuatnya ke Indonesia. Nama Sirius Margono masih sering dibicarakan. Usia dirinya dinyatakan tanpa klub karena kontraknya sudah habis. Margono sendiri awalnya merupakan penjaga gawang untuk klub Liga Yunani Kasa kedua. Dengan melihat Sirius Margono tanpa klub, lalu muncul sebuah pertanyaan besar, bagaimana Sirius Margono sebagai penjaga gawang? Apakah tetap bermain di Eropa? Untungnya Hamdan Hamidan selaku orang dalam PSSI baru-baru ini membeberkan update terbaru mengenai karir dari kiper 23 tahun itu. Apa update-nya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya masih dirahasiakan. Karena demikian, dia tetap masih merumput di Eropa. Sebagaimana baru diungkap oleh Hamdan Hamidan via akun Instagram resminya, dia mengatakan bahwa Margono masih tetap berlanjut karir di benua biru. Dia tetap berkarir di Eropa, sudah bermain pula. Tunggu saya pengumumannya, tulis Hamdan Hamidan. Dukung dan doakan pemain kita dimanapun berada. Lanjut Hamdan Hamidan di story Instagram pribadinya. Sirius Margono sendiri memang sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kendati demikian, dia belum pernah merasakan memakai seragam merah putih khas Garuda. Namun semoga saja di bawah Patrick Kluivert, Sirius Margono bisa dipanggil. Margono sudah memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Usaha dirinya mengganti status dan paspor miliknya yang dulu berasal dari Amerika Serikat. Kepindahan Sirius Margono menjadi WNI sebenarnya berbeda dari pemain keturunan lainnya, sebab Sirius mendapatkan status WNI tanpa melewati jalur naturalisasi. Dirinya sudah mendapatkan status WNI sejak lama, kurang lebih hampir setahun. Margono berstatus sebagai warga negara Indonesia sejak 21 Maret 2025 lalu. Dengan melihat informasi yang diungkap oleh Hamdan Hamidan terkait karir Sirius Margono, akhirnya ada sedikit perasaan lega bagi para fans Garuda. Lantaran dengan melihat Margono yang pernah mengganggu tanpa klub bisa mempengaruhi kualitasnya sebagai penjaga gawang. Dan sekarang harapannya semoga Margono bisa dipanggil ke skuad Garuda. Mauro Zylstra dikabarkan akan terbang ke Indonesia pada Maret 2025. Mantan pesepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Belanda, yakni Yusa Nugraha, membocorkan rencana PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan. Menurut Yusa Nugraha, selain oleh Romina dan juga Jairo Ridwal, ada 2 pemain lain yang akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. 2 pemain tersebut berposisi sebagai kiper dan juga penyerang. Ada lagi pemain lain di luar oleh Romina dan Jairo Ridwal yang akan tiba pada Maret 2025. Ini info satu yang cerita ke saya, tepatnya dari PSSI-nya. Kabarnya selain Oleh dan juga Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus di akhir Februari ataupun awal Maret 2025, kata Yusa Nugraha. Pemain ini berposisi sebagai striker dan juga satunya sebagai kiper. Jadi ini juga saya spill sedikit. Lanjut Yusa Nugraha. Posisi kiper yang dimaksud hampir pasti jatuh kepada Emil Audero, sebab Emil Audero sudah memberikan kode segera gabung timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan.
Untuk posisi penyerang, awalnya banyak pihak yang mengira adalah Mileno Jonathan, namun jika ditelisik lebih dalam, kemungkinan besar penyerang yang dimaksud adalah Mauro Zylstra. Kode itu dimunculkan petinggi salah satu media Belanda yakni Voetbal Primer, yakni Danny Valar. Ia mengatakan Mauro Zylstra akan terbang ke Indonesia pada Maret 2025 untuk menjalani proses naturalisasi.